ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu dengan materi nepotisme. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atala Sahmita dan teman saya Syakira. Dan ada satu lagi teman kami yang tidak dapat mengikuti tugas kali ini, yaitu Raizati Amriza, dikarenakan dia sedang sakit. Nah, di sini kami ingin melakukan tugas yang diberikan oleh Pak Setia, yaitu tugas wawancara dengan tema mewawancarai orang yang berkepentingan di lingkungan masyarakat. Baik, tunggu saja video selanjutnya akan kami tunjukkan kepada kalian. Stay tune. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu dengan Bapak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Amirul yang sudah meluangkan waktunya agar bisa menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Baik, kita mulai saja untuk wawancaranya. Yang pertama, saya ingin bertanya, menurut pendapat Bapak, apakah Bapak pernah mengalami atau menyaksikan nepotisme dalam organisasi di tempat Bapak bekerja? Nepotisme itu sebenarnya kan tindakan atau perbuatan sebenarnya kan dilarang. Namun demikian dalam keseharian banyak sekali nepotisme itu terjadi, baik di kalangan pemerintahan, kalangan perusahaan, bahkan di mana-mana. Setiap hari itu nepotisme bisa saja terjadi. Satu contoh nih, saya sendiri pernah mengalami juga, bahkan sering. Seseorang meminta agar dibantu untuk menguruskan ini itu, yang notabene padahal dia itu mampu dan bisa mengurus sendiri, tapi dia pilih jalan pintas atau istilahnya agar urusan yang mau dia urus itu lebih cepat terselesaikan atau lebih bisa terlaksana. Dan saya pun sebenarnya juga ingin menolak, namun demikian karena seseorang itu kenalan baik atau rekan baik, ya mau nggak mau saya membantu urusan dia biar dia sukses. Nepotisme itu kan hubungannya awal mulanya kan orang dalam atau orang baik, hubungan baik antar orang gitu, antar rekan gitu kan. Kalau dia tidak sama kenal dan tidak kenal dengan kita, tidak mungkin nepotisme itu terjadi. Nah, jadi menurut saya sebenarnya tidak perlu terjadi. Sesuatu. Baik, seperti itu pendapat saya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan kedua, Bapak.
Bagaimana Bapak menilai sikap masyarakat terhadap nepotisme di Indonesia? Ya seperti yang saya bilang, sebenarnya nepotisme dilarang. Namun ya sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita orang-orang Indonesia. Tujuannya apa ya, kita biar urusan cepat selesai. Jalan nepotisme lah ya. Ini kalau secara hukum ya memang tidak boleh, ada aturan, ada hukumnya. Dan itu bisa dikenakan hukuman atau pidana. Namun demikian ya itu tadi, karena ada kepentingan, ada timbal balik antar hubungan yang baik satu sama lain ya itu lumrah jadinya dalam keseharian. Tapi pada dasarnya menurut saya pribadi kalau bisa dihindari lah, kalau bisa dihindari. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yudis. Setelah saya akan menunjukkan pertanyaan dari Atta. Menurut Bapak, apakah apa yang Bapak ketahui tentang nepotisme itu secara bahasa Indonesia saya tidak tahu arti secara bahasa Indonesia apa dalam aturan bahasa Indonesia saya tidak tahu pastinya. Yang jelas nepotisme itu kan satu perbuatan yang dilakukan untuk memudahkan atau melancarkan agar usaha dia itu lancar, berhasil. Dia meminta pertolongan, meminta bantuan kepada sahabatnya yang kebetulan ada di dalam suatu urusan itu. Contoh kecil, minta tolong agar dimudahkan dalam pengurusan surat menyurat. Nah, kemudian di dalam minta tolong agar dimudahkan bisa masuk jadi karyawan. Nah, itulah salah satu contoh seperti itu. Tapi secara garis besarnya saya tidak tahu pasti apa. Jadi semua itu punya secara bahasa. apakah menurut Bapak nepotisme selalu bersifat negatif? Sebenarnya iya. Karena apa? Karena nepotisme itu menghambat atau menggagalkan seseorang gara-gara kita. Contoh nih, ada orang mau melamar di perusahaan, kita juga mau melamar juga. Kebetulan kita kenal dengan manajer atau atasan di perusahaan itu. Kita minta tolong manajer yang kebetulan kawan baik kita di perusahaan itu, sehingga kita diterima daripada orang yang melamar tadi. Nah, kan peluang orang yang mau melamar itu kan jadi gagal gara-gara kita ada kenalan baik dengan orang dalam, katakanlah karena manajernya atau pimpinan di perusahaan kawan baik kita. Jadi negatifnya jadi situ. Menggagalkan orang dengan maksud yang sama dengan kita, itu tidak makna. Ini efek negatifnya salah satu itu, salah satunya. Gara-gara kita, orang lain gagal. Karena kita ada hubungan dengan orang dalam, paham ya? Nah itu negatif. Terima kasih dari jawaban Bapak. Sebelumnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Aupi. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Yudis. Yang pertama, apa dampak negatif dari nepotisme terhadap pengembangan karir individu yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan atasan? Apa tadi? Apa dampak negatif dari Dampak negatif aja merugikan orang lain.
merugikan orang lain. Kita sudah menghambat orang lain, kita sudah membuat orang lain rugi, bahkan orang lain itu gagal gara-gara kita kenal baik dengan orang dalam. Ya, seperti itu kira-kira. Pertanyaan kedua, bagaimana cara organisasi atau negara mengatasi atau mencegah terjadinya nepotisme dalam seleksi pengetahuan jabatan? Di sini harus diperlukan sikap yang tegas, ya. Sikap yang tegas tanpa memandang itu siapa, itu kenalan baik, itu saudara, itu rekan, itu kolega. Nah, kita harus menerapkan seperti itu biar nepotisme tidak terjadi. Jangan membuka peluang untuk melakukan perbuatan nepotisme, baik dari orang yang akan mau meminta bantuan, jangan diberi peluang. Begitu juga dengan orang yang mau menolong, orang yang mau membantu, jangan membuka peluang untuk bisa membantu orang lain dengan cara melegalkan gara-gara ada hubungan baik antara misalnya antara pelamar dengan pimpinan perusahaan, ya. Mentang-mentang pimpinan perusahaan kenal baik dengan pelamar tersebut sehingga pelamar tersebut diterima, sedangkan calon lain yang menunggu itu digagalkan. Ya, intinya sikap tegas, jangan memandang siapapun itu. Ya, kemudian jangan membuka peluang untuk melakukan perbuatan nepotisme. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, mungkin saya bisa kami tanyakan kepada Bapak. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kelompok kami. Mungkin video wawancaranya akan kami tayangkan di YouTube. Jangan lupa menonton. Stay tune ya. Bye-bye.